Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan panduan praktikum untuk pertemuan ke-12. Anggota kelompoknya itu sendiri adalah saya Rahmat Murtaja, Muhammad Salhan Zikri, Rehan Hafid, Rizky Fadli, dan Ilham Gunawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana laporan Common Vulnerability Scoring System atau CVSS digunakan untuk menggambarkan kerentanan keamanan. Pengertian Common Vulnerability Scoring System. CVSS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan dan prioritas kerentanan dalam perangkat lunak dan sistem komputer. CVSS memberikan skor numerik untuk menganalisis kerentanan dengan tujuan memberikan panduan yang objektif bagi para administrator sistem dan pengembang perangkat lunak dalam menentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Gunawan. Baik, terima kasih kepada Rahmat Purtaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang menjelaskan bagaimana teknik pengelolaan perangkat yang aman digunakan untuk melindungi data dan set. Nah, di sini teknik pengelolaan perangkat yang aman digunakan untuk melindungi data dan aset dapat melibatkan beberapa langkah penting. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik yang umum digunakan. Yang pertama, kebijakan keamanan. Membuat kebijakan keamanan yang jelas dan komprehensif adalah langkah awal yang penting. Kebijakan ini harus mencakup aspek seperti penggunaan kata sandi yang kuat, akses terbatas terhadap data sensitif, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terpercaya, serta produser keamanan umum lainnya. Nah, kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan dan dipatuhi oleh semua pihak terkait. Selanjutnya yang kedua, di sini ada enkripsi data, yaitu menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data sangat penting. Data sensitif harus dienkripsi baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, enkripsi memastikan bahwa data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, bahkan jika terjadi pelanggaran, keamanan atau akses ilegal. Selanjutnya, pembaruan perangkat lunak. Yang ketiga, di sini melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur sangat penting untuk melindungi perangkat dari kerentanan yang diketahui. Ini mencakup pembaruan sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat keras jika diperlukan. Nah, pembaruan ini seringkali memperbaiki kerentanan keamanan yang baru ditemukan dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Hafid. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan, di sini saya menjelaskan bagaimana sistem manajemen keamanan informasi digunakan untuk melindungi aset. Sistem manajemen keamanan informasi atau Informasi Security Management System atau ISMS adalah pendekatan holistik untuk mengelola keamanan informasi di dalam suatu organisasi. ISMS menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melindungi aset informasi yang penting. Seterusnya yaitu penilaian risiko. Langkah pertama dalam ISMS adalah melakukan penilaian risiko yang penilaiannya potensi, ancaman, kerentanan, dan dampak yang mungkin terjadi terhadap aset kelemahan. Yaitu selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur. ISMS melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang komprehensif. Kebijakan ini mencakup aturan dan pedoman tentang penggunaan kata sandi, akses terhadap data sensitif, pengolahan perangkat keras dan perangkat lunak, dan tindakan darurat dalam menghadapi insiden keamanan. Lalu prosedur yang jelas dan terdokumentasi membantu memastikan bahwa langkah-langkah keamanan diikuti secara konsisten di seluruh organisasi. Selanjutnya yaitu ada pengolahan aset. ISMS membantu pengolahan aset informasi secara efektif. Ini melibatkan pemetaan aset informasi termasuk data sensitif, sistem, perangkat lunak, dan perangkat keras.
Setiap aset dinilai berdasarkan nilai dan tingkat kepentingan serta ditentukan perlindungan yang sesuai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Salhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan menjawab nomor 1 dari bab 24, yaitu menjelaskan perilaku protokol jaringan umum dalam proses konteks security monitoring. Perilaku protokol jaringan umum dalam konteks pemantauan keamanan atau security monitoring dapat memberikan indikasi dan wawasan penting tentang potensi ancaman keamanan dan aktivitas mencurigakan di jaringan. Berikut adalah contoh perilaku protokol jaringan umum yang dapat diamati dalam security monitoring. Yang pertama ada traffic patterns, yaitu pemantauan pola lalu lintas. Jaringan dapat mengungkapkan perubahan atau aktivitas yang tidak biasa, misalnya lonjakan lalu lintas yang tidak wajar atau pola lalu lintas yang tidak sesuai dengan kegiatan normal. Dapat menandakan serangan di DOS atau penyalahgunaan jaringan. Selanjutnya ada port scanning, itu adalah protokol jaringan umum seperti TCP/IP memungkinkan pengguna pemindaian port untuk mencari kerentanan atau mencari target yang rentan. Memantau aktivitas pemindaian port yang mencurigakan dapat membantu mendeteksi upaya penetrasi atau persiapan serangan. Selanjutnya ada unusual protocol usage, yaitu pemantauan kegiatan yang tidak biasa atau tidak lazim pada protokol jaringan umum dapat mengindikasikan adanya serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Misalnya, penggunaan protokol yang tidak lazim pada port yang tidak biasa atau manipulasi protokol yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat menunjukkan upaya eksploitasi atau serangan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Fadli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknologi keamanan mempengaruhi kemampuan untuk monitoring protokol jaringan umum. Yaitu teknologi keamanan memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan untuk memantau protokol jaringan umum dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi keamanan mempengaruhi keamanan monitoring protokol jaringan umum. Pertama, Intrusion Detection Prevention System atau IPS adalah teknologi keamanan yang memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi serangan dan aktivitas mencurigakan. IDS atau IPS menggunakan peraturan dan tanda tangan untuk mengenali pola lalu lintas yang mencurigakan, termasuk aktivitas yang melibatkan protokol jaringan umum. Dengan mendapatkan peringatan tentang serangan dan memblokir atau meresponnya secara proaktif. Yang kedua, Network Behavior Analysis. Teknologi NBA memantau pola perilaku jaringan untuk mendeteksi anomali dan aktivitas yang mencurigakan. NBA menggunakan pemodelan statistik dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi perubahan dalam pola lalu lintas jaringan yang tidak normal. Nah, ini dapat membantu mendeteksi serangan yang menggunakan protokol jaringan. Secara umum, dengan cara ini tidak lazim atau mengungkapkan aktivitas yang tidak biasa. Dan yang terakhir adalah Deep Packet Inspection atau DPI, yaitu teknologi yang memungkinkan analisis mendalam terhadap paket data yang melewati jaringan. Dengan DPI ini, organisasi dapat melihat dan memahami konten yang dikirim melalui protokol jaringan umum. Ini memungkinkan deteksi lebih akurat terhadap serangan yang menggunakan payload berbahaya atau memanipulasi protokol. DPI juga dapat digunakan untuk mengenali pola-pola yang mencurigakan dalam lalu lintas jaringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.